Halo semua, tahukah Anda bahwa ada beberapa cara atau teknik penyambungan antara pipa besi dengan pipa besi lainnya? Bisa dengan shock, join flank to flank, dan juga pengelasan. Pengelasan juga dibagi menjadi beberapa jenis. Ada pengelasan menggunakan stick, gas CO atau biasa orang menyebut dengan las mic, dan pengelasan menggunakan gas argon. Bagi Anda yang belum tahu las menggunakan stick dan las mic, videonya ada di deskripsi. Lalu, apa keunggulan dan kekurangan dari las argon ini? Nanti akan saya ulas untuk Anda. Selanjutnya, yang kita bahas kali ini adalah teknik penyambungan pipa dengan cara pengelasan menggunakan gas argon. Baik, untuk diketahui, sebelum kita melakukan pengelasan, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pekerja, alat kerja, teknik, dan lingkungan kerja. Jadi, keempat faktor ini harus selalu diterapkan sebelum melakukan pekerjaan apapun, termasuk pekerjaan las. Supaya lebih mudah difahami, selanjutnya kita akan bahas satu persatu terkait dengan beberapa faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, pekerja atau SDM-nya. Teknik pengelasan biasanya dilakukan dalam tim atau beberapa orang. Sebelum melakukan pengelasan, semua tim harus memahami apa yang nanti dikerjakan dan desainnya seperti apa. Sebelum pekerjaan dimulai, biasakan lakukan briefing terlebih dahulu tentang rencana kerjanya atau SOP dan perizinan sebelum bekerja. Kemudian siapkan alat pelindung diri atau APD untuk melindungi semua pekerja dari bahaya yang mungkin mengancam keselamatan pekerja. Dan jangan lupa, pastikan pekerja dalam keadaan sehat. Karena pekerja yang tidak sehat akan mengurangi produktivitas kerja. Adapun alat pelindung diri yang biasanya digunakan yaitu helm. Helm ini berfungsi untuk melindungi kepala pekerja dari benda tumpul di sekitar lokasi kerja dan melindungi pekerja dari benda jatuh. Sepatu keselamatan. Selain helm, yang tidak kalah penting adalah sepatu keselamatan yang berfungsi melindungi kaki pekerja dari benda tumpul dan tajam yang ada di sekitar lokasi kerja. Sepatu keselamatan ini didesain khusus karena di ujung kaki terdapat besi untuk melindungi kaki pekerja dari benda jatuh. Baju lengan panjang dan celana panjang untuk menghindari percikan bunga api apabila sedang bekerja, karena pekerjaan pengelasan akan menimbulkan bunga api atau percikan api. Sarung tangan. Sarung tangan di sini bisa digolongkan menjadi dua macam, yaitu sarung tangan katun dan sarung tangan khusus las. Sarung tangan ini akan saya bahas satu persatu. Sarung tangan katun. Sarung tangan ini biasanya untuk helper dan fitter. Oh iya, fitter itu adalah orang yang bertugas menyiapkan material-material yang akan dilakukan pengelasan, mengatur posisi material yang akan dilas agar sesuai dengan desain. Biasanya, fitter ini mempunyai keahlian khusus dalam mendesain pipa-pipa yang akan dilakukan pengelasan. Sarung tangan khusus las. Sarung tangan las ini ada dua jenis.
Yang pertama, sarung tangan untuk las argon. Sarung tangan ini khusus digunakan untuk las argon karena bentuk dan teksturnya yang lebih lentur karena handle yang digunakan lebih kecil sehingga mudah digunakan untuk menggenggam handle las. Berbeda dengan sarung tangan las biasa, karena teksturnya yang lebih kaku, biasanya sarung tangan ini digunakan untuk las stick yang mempunyai handle lebih besar. Face shield. Alat ini digunakan untuk melindungi wajah pekerja baik dari percikan api atau cahaya dari pengelasan yang bisa merusak wajah. Face shield ini ada dua macam, yaitu dengan kaca bening dari bahan mika untuk fitter dan kaca hitam khusus las yang bisa meredam pantulan cahaya las yang bisa merusak mata. Body harness untuk bekerja di ketinggian di atas 1,8 meter. Alat ini opsional apabila ada pekerjaan di ketinggian. Selanjutnya, alat kerja. Adapun alat-alat kerja yang diperlukan dalam pengelasan menggunakan gas argon ini yaitu gas argon. Sebelum melakukan pekerjaan, tempatkan tabung gas argon ini di tempat yang aman. Sandarkan di tiang yang kuat dan ikat tabung ke tiang tersebut untuk menghindari tabung terjatuh. Regulator. Regulator ini berfungsi untuk mengatur output gas yang keluar dari tabung. Hose atau selang untuk mengalirkan gas argon ke handle las. Biasanya selang ini dilengkapi dengan quick coupling agar lebih mudah dilepas pasang dan untuk faktor keamanan alat itu sendiri. Trafo las. Trafo ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke handle las. Stick las khusus las argon. Stick ini tersedia dengan berbagai tipe sesuai dengan kebutuhan dalam pengelasan. Gerinda untuk memotong pipa, dan berbagai alat-alat bantu lainnya. Selanjutnya, cek dan pastikan semua alat-alat kerja yang sudah saya sebutkan tadi berfungsi dengan baik dan dalam kondisi baik dan aman sebelum digunakan untuk bekerja. Selanjutnya, teknik pengelasan. Sebelum dilakukan pengelasan, rapihkan bagian-bagian pipa yang akan dilas menggunakan mesin gerinda. Adapun caranya bisa diperhatikan dalam video ini. Selanjutnya, setting sambungan antar pipa. Pastikan pas tidak ada yang miring
dan di-tag atau dilas sedikit untuk mengunci pipa agar tidak bergerak dengan las sebelum dilakukan pengelasan secara menyeluruh. Setelah dirasa sudah pas dan sesuai desain, barulah sang welder atau tukang las melakukan pengelasan secara menyeluruh ke sambungan antar pipa. Bagi Anda yang baru belajar, perhatikan cara memegang handle dan stick pada video berikut. Perhatikan juga pergerakan tangan untuk menghasilkan hasil las yang baik. Pengelasan ini bisa dilakukan beberapa layer atau lapis sesuai dengan desain. Sekedar informasi, bagi profesional, kemampuan tukang las dan fitter ini sebelumnya telah diuji dan tersertifikasi oleh perusahaan jasa sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perusahaan berskala nasional maupun internasional, dalam mencari tukang las dan fitter selalu menggunakan pekerja yang telah tersertifikasi. Bagi Anda yang ingin bekerja sebagai tukang las dan fitter profesional, silahkan melakukan sertifikasi terlebih dahulu apabila ingin bekerja di perusahaan berskala nasional ataupun internasional. Anda bisa mencari jasa sertifikasi di website-website yang menyediakan jasa sertifikasi. Dan inilah hasil dari las menggunakan gas argon. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, keunggulan las argon ini mempunyai hasil yang lebih bersih dan lebih rapi karena tidak meninggalkan kerak pada permukaan media yang dilas. Selain hal tersebut, tentu ditunjang oleh kemampuan welder yang baik. Namun, cara las menggunakan gas argon ini tergolong lebih mahal. Setelah selesai pengelasan, biasanya akan dilakukan NDT menggunakan sinar gamma atau tes dengan penetran. Untuk video tentang cara cek hasil las dengan penetran, Anda bisa cek di deskripsi video ini. Selanjutnya, pipa yang telah dilas akan dicek oleh orang yang berkompeten apakah hasil las sudah sesuai dengan desain atau harus di-repair atau dilakukan pengelasan ulang. Selanjutnya, pipa akan diuji dengan tekanan air atau hidrotes dan flushing untuk membersihkan kotoran di dalam pipa. Serta masih ada banyak lagi pengujian-pengujian yang dilakukan sesuai dengan fungsi dari pipa tersebut. Oh iya, pipa yang dilas dalam video ini adalah pipa untuk pemadam kebakaran. Selanjutnya, lingkungan kerja. Karena pekerjaan las ini menggunakan listrik dan menimbulkan api, usahakan lokasi kerja berada di tempat yang teduh. Apabila di ruangan terbuka, lakukan pekerjaan dengan cuaca cerah. Dan apabila berpotensi hujan, segera hentikan pekerjaan ini. Tunggu sampai cuaca memungkinkan untuk dilanjutkan pekerjaan. Setelah selesai melakukan pekerjaan, selalu bersihkan lokasi kerja dan kumpulkan semua peralatan kerja yang telah digunakan. Selalu berperilaku selamat dalam bekerja, saling mengingatkan apabila ada tim melakukan tindakan yang membahayakan. Apabila ada yang kurang sesuai dengan apa yang saya sampaikan, dan mungkin ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kritik dan saran yang membangun saya harapkan untuk video-video saya ke depan. Terima kasih dan salam safety.